Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi C angkatan 2022, yaitu akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Baik, untuk semuanya, selamat menyaksikan dan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akuntansi pajak dari kelas S1 akuntansi C ingin mempresentasikan tentang materi rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Kelompok kami terdiri dari Farhan Guntur, Arya Jaya, dan saya sendiri Yosua Emmanuel Palma Simanulak. Berikut adalah pemaparan materi yang sudah kami persiapkan. Masuk ke materi pertama, rekonsiliasi laporan keuangan. Rekonsiliasi laporan keuangan adalah proses pencocokan dan perbandingan data transaksi keuangan yang diproses melalui beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang ada. Rekonsiliasi memiliki peran penting dalam usaha untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Hal ini karena rekonsiliasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam usaha meminimalkan perbedaan pencatatan yang mempengaruhi validitas dan ketepatan data yang tertera dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya, definisi rekonsiliasi komersial dan fiskal. Rekonsiliasi fiskal dan komersial pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPh terutang. Nah, hasil dari rekonsiliasi tersebut tidak hanya berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya. Proses ini menuntut keakuratan dan kehati-hatian agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dalam konteks perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal. Nah, tujuan utama dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta juga meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibatnya dari rekonsiliasi ini dapat memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Apabila positif berarti akan menambahkan pembayaran PPh-nya, apabila negatif maka akan mengurangi pembayaran PPh-nya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Arya Jaya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa itu koreksi fiskal dan koreksi komersial. Koreksi fiskal dan komersial adalah langkah esensial dalam perhitungan pajak yang muncul karena perbedaan dalam metode, manfaat, dan umur ketika menghitung laba secara komersial atau fiskal. Proses koreksi fiskal dilakukan untuk menyelaraskan perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perbedaan antara laba atau rugi dalam kedua metode ini memicu koreksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak penghasilan yang berlaku dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Sebelum menentukan jumlah pajak yang terutang, laba atau rugi komersial harus mengalami penyesuaian sesuai dengan persyaratan perpajakan yang ditetapkan. Ini menjelaskan perlunya koreksi fiskal sebagai tahap penting dalam memenuhi ketentuan hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Selanjutnya adalah materi mengenai jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal melibatkan sejumlah metode yang bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan akuntansi keuangan. Jenis-jenis rekonsiliasi ini mencakup penyesuaian beda tetap yang timbul dari transaksi yang diakui oleh wajib pajak, menciptakan ketidaksesuaian antara laba yang terkena pajak dan laba akuntansi pada periode tertentu. Sementara itu, rekonsiliasi beda waktu terjadi karena perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Meskipun transaksinya sama, perbedaan waktu muncul karena alokasi biaya yang berbeda pada periode tertentu. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal memerlukan pendekatan yang cermat untuk mengatasi perbedaan ini dan memastikan konsistensi serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi antara akuntansi dan fiskal merupakan langkah krusial untuk menyamakan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan. Apabila suatu penghasilan diakui secara akuntansi, namun tidak diakui secara fiskal, proses rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan jumlah tersebut dari penghasilan akuntansi. Artinya, laba menurut akuntansi dikurangi untuk mencerminkan perbedaan dengan pengakuan fiskal. Sementara itu, pada aspek biaya, jika suatu biaya diakui dalam akuntansi namun tidak dalam pajak fiskal, biaya tersebut dikurangkan dari biaya akuntansi, sehingga meningkatkan laba akuntansi. Sebaliknya, jika biaya diakui fiskal namun tidak dalam akuntansi, biaya itu ditambahkan ke dalam biaya akuntansi, mengurangi laba akuntansi. Keselarasan antara aspek akuntansi dan fiskal menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Perbedaan laporan keuangan fiskal dan komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Perbedaan yang pertama yaitu pada akuntansi komersial. Akuntansi komersial atau laporan keuangan komersial, pendapatan atau revenue dan penghasilan income adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Atas perbedaan tersebut, maka terjadilah perbedaan laba dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, di mana pada akuntansi fiskal terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang artinya penghasilan tersebut tidak menyebabkan kenaikan laba fiskal. Selanjutnya ada perbedaan beban atau biaya. Beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi di masa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi pajak sendiri, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Akan tetapi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan pada akuntansi fiskal, biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Selanjutnya ada perbedaan perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK terdapat tiga. Ada tiga, yaitu rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Lalu ada rata-rata tertimbang, weight average cost method, dan masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Namun, Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menyatakan bahwa perhitungan metode persediaan hanya dibolehkan menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO untuk laporan keuangan fiskal. Metode LIFO
atau last in first out tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode last in first out atau LIFO membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Poin terakhir ada metode penyusutan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran judgement. Akuntansi komersial atau laporan keuangan komersial memiliki beberapa metode penyusutan aset, yaitu metode garis lurus atau straight line method yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah. Yang kedua ada metode saldo menurun atau diminishing balance method yang menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, yang terakhir ada metode jumlah unit atau sum of the unit method yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal, pada contoh penyusutan fiskal juga dengan merujuk ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang dilaksanakan wajib pajak berdasarkan Pasal UU nomor 36 tahun 2008, Pasal 11 tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan juga menggunakan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian aktiva atau harta berwujud dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaatnya. Sekarang saya akan memberikan contoh koreksi laporan keuangan fiskal. Yang pertama ada pendapatan kena pajak. Laporan keuangan berdasarkan pajak. Nah, pendapatan kena pajaknya di sini $500.000. Lalu laporan keuangan berdasarkan akuntansi atau laporan keuangan komersialnya itu pendapatan bersihnya $480.000. Penyesuaiannya yaitu $20.000. Di sini ada penjelasan pendapatan yang diakui secara akuntansi namun belum dikenakan pajak. Dari penjelasan tadi tentang pendapatan kena pajak, perbedaannya dalam laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial itu beberapa transaksi atau peristiwa mungkin diakui dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi, tetapi belum tentu langsung kena pajak. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian untuk membuat jumlah pendapatan kena pajak sesuai dengan persyaratan fiskal. Contoh koreksi laporan keuangan fiskal yang kedua yaitu ada beban-beban yang tidak dikenakan pajak. Laporan keuangan berdasarkan pajaknya, beban operasionalnya $120.000, dan laporan keuangan berdasarkan akuntansi atau laporan keuangan komersial, beban operasionalnya $100.000. Penyesuaiannya yaitu $20.000. Terdapat penjelasan bahwa beban yang diakui secara akuntansi tetapi tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Dari contoh yang sudah dibacakan, terdapat penjelasan bahwa beberapa beban seperti penyusutan yang diakui secara akuntansi mungkin tidak dapat langsung dikurangkan dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian untuk memastikan konsistensi antara laporan keuangan dan pajak. Maka dari itu ada perbedaan, sebelumnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ada perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal di bagian penentuan beban dan biayanya. Lanjut lagi ke contoh koreksi laporan keuangan fiskal yang ketiga, yaitu penghapusan beban yang sudah dikurangkan pajak. Laporan keuangan berdasarkan pajak atau fiskalnya itu beban bunganya $10.000, dan laporan keuangan berdasarkan akuntansinya atau laporan keuangan komersialnya beban bunganya $12.000. Terdapat penyesuaian sebesar $2.000 yang dimana penghapusan beban yang sudah dikurangkan pajak. Dari contoh yang sudah dibacakan, terdapat penjelasan bahwa beberapa beban seperti beban bunga mungkin sudah digunakan dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh ganda dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan laporan pajak. Contoh koreksi laporan keuangan fiskal yang terakhir yaitu persediaan akuntansi versus persediaan pajak. Di bagian ini kita membicarakan tentang persediaan. Yang pertama itu laporan keuangan berdasarkan pajaknya, persediaan pajak itu tertulis $60.000, dan laporan keuangan berdasarkan akuntansi atau laporan keuangan komersialnya persediaannya tertulis $50.000. Terdapat penyesuaian sebesar $10.000 dan penjelasan perbedaan dalam penilaian persediaan antara akuntansi dan persyaratan pajak. Dari contoh yang sudah dibacakan, terdapat juga diberikan pemaparan lanjutan. Persediaan mungkin dinilai berbeda antara akuntansi atau laporan keuangan komersial dan persyaratan pajak yang ada dalam laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian untuk menyelaraskan
nilai persediaan sesuai dengan persyaratan pajak yang sudah ditentukan.